Hai, apa kabar penduduk bumi? Kalian udah makan belum? Kompor di dapur udah dimatiin belum? Itu semua cuma pertanyaan basa-basi sih, soalnya gue nggak tahu harus opening kayak gimana. Yang jelas kali ini kita akan bahas gimana cara install Ubuntu server yang lengkap sama teori-teorinya. Gue nggak sendirian, bakal ada musuh abadi gue yang nemenin kita di sini. Tapi sebelum itu, intro dulu ya. Hai teman-teman. Gak usah sok akrab deh. Emang lu tahu kita mau ngapain? Tahu dong, kan kita mau coba install Ubuntu server. Sini biar aku yang jelasin, kamu diem aja. Terserah deh Bambang. Oke guys, jadi Ubuntu server itu adalah sistem operasi turunan dari Linux yang khusus dibuat untuk dipasang di komputer yang akan dijadikan server. Linux termasuk sistem operasi yang gratis dan siapapun bisa mengutak-atiknya, atau disebut open source. Kelebihan Linux antara lain adalah ringan. Karena ringan, dia tidak perlu perangkat keras dengan spesifikasi tinggi dan mahal untuk menjalankannya. Jadi uang kalian bisa disimpan untuk keperluan lain. Misalnya, jangan barbar deh kalau ngomong. Kelebihan Linux yang lain adalah banyak librarinya sehingga mudah untuk dijadikan sebagai server apa saja. Linux itu banyak dokumentasinya. Singkatnya, kalau kalian mau bangun server, banyak tersedia langkah-langkahnya. Cocok untuk kalian yang suka nyotek saat kepepet. Kayak elu. Linux juga sangat bisa diandalkan. Ini karena banyak orang yang ikut mengembangkan. Jadi setiap ada celah langsung bisa diatasi. Terbukti dari perusahaan besar seperti Google, Facebook, Amazon, dan Samsung yang memakai Linux untuk sistem operasi server mereka. Untuk kegiatan ini kita memerlukan aplikasi-aplikasi berikut ini. Oke, langsung kita mulai yuk. Nyalain komputernya dulu. Kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Klik New, lalu masukkan nama server yang akan kita buat. Pilih tipenya Linux dan version Ubuntu 64 bit. Klik Next dan atur besar RAM menjadi 2 GB. Karena komputer yang saya pakai RAM aslinya 8 GB, jadi 2 GB aja udah cukup buat Linux virtual ini. Mengingat rekomendasi minimal dari Linux itu sendiri hanya 1 GB. Sebenarnya komputer pribadiku RAM-nya lebih besar dari ini. Tapi berhubung ini komputer musuh abadiku ya mau gimana lagi. Dia nggak sesultan aku. Wait a minute. Who are you? Klik Next, lalu pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Pilihan yang pertama tidak akan membuat hard disk virtual apapun, sedangkan pilihan ketiga kalian bisa memakai hard disk virtual yang sudah ada. Karena kita belum punya apa-apa, jadi kita pilih pilihan kedua. Klik, akan ada 3 pilihan format hard disk virtual yang muncul. VDI adalah format hard disk virtual yang hanya bisa dipakai di VirtualBox saja. VHD adalah tipe yang bisa dipakai di berbagai aplikasi virtual komputer. Sedangkan VMBK mirip seperti VHD, tapi kurang bagus kualitasnya karena ada beberapa bug yang ditemukan. Jadi kita pilih pilihan kedua aja ya. Klik. Akan muncul 2 pilihan. Dinamik adalah jenis ukuran hard disk yang bisa berubah otomatis. Dia kayak pengertian banget sama kalian. Misal file kalian 10 GB tapi hard disk kalian cuma 8 GB. Maka hard disk dinamik ini akan berubah otomatis jadi 10 GB. Sedangkan fixed size itu ukurannya tetap. Dia kayak orang keras kepala. Saat kalian setting 8 GB, sampai mati pun dia tetap 8 GB. Klik Next. Sekarang kita atur berapa besar hard disk virtual kita. Secara default, hard disk virtual akan disimpan di tempat kita install VirtualBox, biasanya di drive C. Sekarang,
kita atur besar hard disk virtualnya. Menurut situs resmi Ubuntu, besar hard disk minimal untuk Ubuntu server adalah 25 GB. Tapi karena kita cuma latihan, kita bikin jadi 20 GB aja. Yang bener dong. Diam lu dasar. Klik, dan kita berhasil membuat satu komputer server virtual. Aku capek. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu dan aku tertatih. Idi, malah nyanyi. Suara lu kayak kuda nih lagi ngelahirin. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita pasang dulu file ISO Ubuntu server ke komputer virtual seperti ini. Kalian bisa cek lagi konfigurasi kalian sebelumnya, dan revisi jika ada yang salah. Kayak skripsi lu yang revisi terus. Klik OK, kalau udah, dan Linux siap dimasak. Salah, siap diinstal. Klik Start, dan tunggu proses booting. Kita DD-in layar dulu dan pilih bahasa Inggris. Tekan Enter. Pilih Install Ubuntu Server dan tunggu sebentar. Pilih bahasa yang akan kita pakai selama proses instalasi. Kalau lu punya nyali, lu bisa pilih bahasa Arab. Pilih negara kalian. Pilih keyboard layout untuk mencocokkan keyboard kalian. Siapa tahu kalian pakai keyboard dari Arab, pilih Yes jika ingin deteksi otomatis. Kita pilih No aja, biar manual. Tunggu sebentar. Nah, liatin aja proses ini sampai kalian bosen. Sampai negara api menjadi negara air. Kita isi hostname dulu. Ini adalah nama komputer kita. Sekarang isikan nama pemakai servernya. Isi dengan nama pengguna servernya, boleh nama asli, boleh nama sebenarnya. Halah, bacot. Masukkan password, terserah kalian. Apa aja boleh, yang penting inget. Gak kayak kamu yang sering dilupain. Tunggu sebentar. Nah, liatin aja proses ini sampai kalian bosen. Sampai negara api menjadi negara air. Lawakan ini udah keluar 2 kali. Sekarang, kita atur zona waktu kita. Kalau connect internet, biasanya langsung bener. Tunggu sebentar. Nah, sekarang, masuk tahap partisi hard disk. Ini yang lumayan ribet. Siap-siap, aku terangin ya. Kencangin ikat pinggang. Amanin posisi rebahan. Pastiin udah matiin kompor. Linux itu punya 2 partisi yang wajib ada. Pertama, partisi swap. Ini dipakai untuk membantu memori fisik kita dalam menampung proses. Di Windows sebenarnya ada swap ini, tapi kita nggak bisa atur sendiri besarnya. Biasanya ukuran swap ini 2 kali ukuran RAM kita, misal RAM kita 2 GB, maka swapnya 4 GB. Tidak harus bergantung pada patokan barusan. Ukuran swap juga bisa kalian sesuaikan sendiri dengan kebutuhan server kalian. Kedua, partisi root. Partisi ini ibarat sistem C di Windows. Isinya adalah seluruh file penting untuk menjalankan sistem operasi. Nah, cara untuk membuat partisi kita bisa pilih mau yang guided atau manual. Kalau guided, kita nggak bisa atur besar masing-masing partisi, semua apa kata sistem.
Tapi kalau manual, kita bisa atur mau ada partisi apa aja dan berapa besarnya. Karena kita pengen ribet, kita pilih manual cuy. Pilih hard disk milik kita, untuk kita create partition. Kalau udah, pilih bagian free space. Kita akan buat partisi swap dulu. Sisa hard disk yang ada, kita buat semuanya untuk partisi root. Kalau kita lihat, sebenarnya banyak mount point selain root. Ada home, user, var, dan lainnya, yang fungsinya juga udah ada di tulisan itu. Tapi kita cukup pilih root aja karena semua mount point selain root itu ada di dalam root. Kita boleh buat mount point selain root jika ingin mengcustom ukurannya. Nah, kita udah punya 2 partisi utama yang wajib ada. Yuk kita lanjut selesain. Tunggu sebentar. Aku cepetin ya, soalnya aku gak tahan lagi sama rayuanmu. Nah, proses configuring update ini akan terjadi kalau kalian install sambil connect internet. Ini semacam sistem update gitu deh. Kosongi aja proxy kita karena kita belum mau pakai proxy apa-apa. Aku cepetin lagi, soalnya udah gak tahan nunggu kamu ngelamar aku. Kita pilih no automatic update. Biar sistem kita update secara manual nantinya untuk menghindari update yang tidak kita inginkan. Kita bisa pilih mau install aplikasi apa aja di server ini. Sekarang gak usah pilih apa-apa, kita bisa install sendiri nanti sebelum ajal datang menjemput. Aku cepetin lagi, soalnya aku udah gak tahan nungguin ibumu jadi ibuku juga. Diam! Diam! Udah selesai guys. Akhirnya, aku bisa pergi merebut jodoh orang lain yang lagi nggak dipakai. Buset, ternyata ada lagi. Pilih yes aja. Ini agar kalian bisa memodifikasi aksi apa yang nantinya akan kalian pilih ketika booting. Cepetin lagi, kali ini udah nggak tahan karena aku udah nggak tahan. Oke guys, udah bener-bener selesai sekarang. Tinggal login aja pakai nama user dan password kalian tadi. Akhirnya, aku bisa pergi ke rumah mantan calon mantanku. Nah, bingung kan kalian? Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe channel ini. Dadah!